Hai teman-teman semua, baik kali ini kita akan bercerita teman-teman. Ini salah satu cerita yang sangat baik sekali untuk kita semua. Bagaimana salah satu pemuka agama, sebut saja namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, memang sudah masyhur, bahkan beliau ini dijuluki sebagai Sultanul Aulia atau para sultan para wali teman-teman. Kewalian dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bahkan sudah terlihat saat dia masih bayi teman-teman ya. Bahkan saat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini masih bayi, ia tidak mau minum susu teman-teman. Itu dijadikan sebagai pertanda akan datangnya bulan suci Ramadan teman-teman. Kisah kewalian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tak hanya itu, selain satu di antara yang lain ialah saat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini membuat 60 perampok bertaubat, padahal saat itu beliau masih berusia 18 tahun teman-teman. Jadi apa kabar temanku yang masih 18 tahun? Apakah bisa kayak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Apakah masih menjadi beban keluarga? Semoga ada manfaat kita membaca kisah ini teman. Diceritakan ibu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjahitkan 40 keping emas di bagian lengan mantel baju beliau teman-teman. Dia disembari berwasiat agar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini selalu bersikap jujur apapun yang terjadi teman-teman. Saat itu beliau hendak ikut kafilah kecil menuju Baghdad. Kafilah ini berdagang teman-teman ya, kurang lebih menuju Baghdad. Baru saja meninggalkan kota Hamadan, sekelompok perampok yang terdiri dari 60 orang berkuda menghadang kafilah tersebut teman-teman. Para perampok itu merampas semua harta milik anggota kafilah. Lalu salah seorang perampok mendekati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan bertanya, "Anak muda, apakah yang kau miliki?" Kata si perampok tersebut teman. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan bahwa dirinya pun mempunyai keping emas yang ada di bawah ketiaknya teman. Mendengar jawaban Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, perampok itu tertawa lalu pergi meninggalkannya teman-teman ya. Selanjutnya perampok itu melaporkan hal itu kepada pemimpinnya, dan pemimpin perampok itu tersebut memanggil Syekh Abdul Qadir Al-Jailani teman-teman ya. "Hei, sini kamu," dipanggilnya teman-teman ya. "Wahai ketua, tadi ada pemuda miskin, dia mengaku mempunyai 40 dinar namun tidak ada satupun yang terpercaya," kata si perampok tersebut kepada ketuanya. "Dasar bodoh," kata ketuanya, "bukannya kalian buktikan malah dibiarkan begitu saja," kata si ketua perampok tersebut teman. "Bawa pemuda itu ke sini," bentak si kepala perampok kepada anak buahnya teman. Tiba-tiba si pemimpin bertanya apakah si Abdul Qadir Al-Jailani mempunyai harta. Syekh pun menjawab pertanyaan itu dengan jawaban seperti sebelumnya teman. Pemimpin perampok itu mengambil mantel Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan merobeknya teman ya. Setelah dirobek, ia menemukan kepingan emas sesuai dengan jawaban Syekh Abdul Qadir Al-Jailani teman. Pemimpin perampok itu merasa keheranan dengan sikap Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini teman. Ia kemudian mengatakan seharusnya ia menyembunyikan harta itu, bukan malah memberitahu kepada perampok itu teman. Kata si perampok, "Anak muda," katanya, "uangmu telah aman," kata si perampok. "Perlu kau ketahui, orang lain jangankan mengaku punya uang sebanyak ini," kata si perampok. "Punya 1 sen pun kalau belum dipukul belum mau menyerahkan hartanya," kata si perampok teman. "Kenapa kamu yang punya uang sebanyak ini justru selalu jujur kalau ditanya? Dan apa memaksamu untuk menceritakan kepada kami bahwa engkau memilikinya?" Jawab si perampok teman, "Dan memberitahu kami tempat engkau menyembunyikannya." Sungguh pembelajaran yang sangat bagus sekali di balik ini semua teman ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kemudian menjawab jika dirinya telah berjanji kepada ibunya, beliau bahwa harus berkata jujur dan juga bersikap jujur teman. Ada 2 pembelajaran yang bisa kita ambil teman. Berkata jujur dan bersikap jujur teman ya. "Aku berjanji kepada ibuku," kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, "untuk jujur dan tidak dusta dalam keadaan apapun teman. Jika aku berbohong maka tidak bermakna upayaku menimba ilmu agama," ucap Syekh Abdul Qadir Al-Jailani teman. Karena penasaran, perampok itu berkata lagi, "Tapi sekarang ibumu tidak ada di sini," ucap dia. "Ia tidak akan tahu jika engkau berbohong," ucap si perampok teman. "Tapi betul, tetapi janjiku untuk selalu jujur dan benar itu disaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah tidur dalam mengawasi hamba-hambanya,"
Jawab Abdul Qadir Al-Jailani, teman-teman. Mendengar jawaban tersebut, pemimpin perampok itu pun menyatakan untuk bertaubat dan diikuti oleh seluruh anggota perampok sebanyak 60 perampok tadi, teman-teman. Diketahui para perampok-perampok itu adalah kelompok pertama yang memegang tangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang mendapat ampunan atas dosa-dosanya, teman-teman. Semoga Abang Jerry mengangkat kisah ini ada manfaat yang bisa kita petik, ada manfaat yang bisa kita petik, teman-teman. Ada manfaat yang bisa kita petik. Abang Jerry sampai mengulangnya sampai 3 kali, teman-teman. Kalau bisa, walaupun dengan kondisi apapun, bersikaplah jujur. Ada pepatah mengatakan, pepatah lama, teman-teman ya, jujurlah engkau dimanapun engkau hidup. Mata uang yang paling berharga itu adalah kejujuran, teman-teman. Mungkin cukup, teman-teman, kita menceritakan kali ini dengan kasus Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mungkin cukup kita membahas cerita yang sangat menarik sekali, teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Bang Jerry. Yang sudah subscribe, Bang Jerry doakan semoga panjang umur, sehat selalu, dan dimurahkan rezekinya tentunya, teman-teman.